Suci sayang banget sama mama, sampai mama mau membela Suci dengan terjadinya hal ini. Pada pertengahan kelas 6 SD, Januari sampai Juni 2020, mulai terjadinya pelecehan seksual. Si pelaku memegang payudara saya dari belakang. Posisi saya sedang tiduran setelah pulang sekolah sambil memainkan HP. Lalu tiba-tiba si pelaku itu tiduran di belakang saya sambil memeluk saya dari belakang, kemudian memegang payudara saya. Pada tanggal 25 Juni, saya, mama, dan si pelaku ke Bekasi ke rumah kakaknya si pelaku. Si pelaku mengajak saya untuk menjemput mama saya yang sedang di tukang gorengan. Namun kenyataannya saya diajak muter-muter untuk mencari tempat yang sepi dan menunggu gelap. Sebelum maghrib, saya diajak ke taman kota yang banyak pohon gede dan sepi. Halo teman-teman, saya baru saja mendapatkan informasi dari seseorang bahwa ada seorang anak berusia 14 tahun telah dilecehkan oleh seorang ayah tirinya selama kurang lebih 3 tahun, yang mana hal tersebut dimulai sejak ia duduk di bangku sekolahan kelas 6 SD. Kita sebut saja namanya Suci, dan orang tuanya bernama, kita sebut saja Mira. Perkenalkan, nama saya Ibu Mira. Saya umur 46 tahun. Kalau anak saya Suci dari hasil pernikahan saya dengan suami yang kedua. Kita akan ungkap kasus tersebut. Kita akan membawa kasus tersebut ke ruang publik di mata sahabat-sahabat Ray-Ban. Tentu saja hanya di The Ray-Ban Unlock. Pas kelulusan sekolah kan saya masuk SMP kelas 7. Dia masih sama megang payudara saya, tapi di situ si pelaku ini membuka celana saya, tapi tidak semuanya, cuma di belakang doang. Nah, si pelaku itu menggesek-gesekkan kemaluannya ke belakang punggung saya. Kemudian jari si pelaku ini masuk juga ke kelamin saya. Pas saya kelas 8, di situ kan saya bantuin mama saya jualan es di depan. Terus si pelaku ini meminta anterin oli ke kontrakan. Terus akhirnya saya anterin olinya ke kontrakan. Sampainya saya di kontrakan, si pelaku kayak narik saya untuk masuk ke kontrakan. Kontrakan itu posisinya sedang sepi, banyak orang yang kerja. Akhirnya saya dipaksa untuk masuk ke kontrakan. Habis itu si pelaku ini membuka celana saya dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saya. Terus habis itu terulang kembali sampai kelas 8. Saya berumah tangga dengan suami sudah 8 tahun. Karakter suami terhadap saya, terhadap anak saya, karakternya keras. Keras dalam arti bahasanya kasar, perilakunya kasar, tapi memang tidak pernah ringan tangan terhadap saya. Cuma memang dari awal saya udah sering kali minta untuk pisah sama dia, karena memang saya nggak sanggup sama perilaku dia, kata-kata dia yang kasar. Karena pernikahan saya yang sebelumnya kan saya nggak pernah dikasarin. Jadi ya saya kaget. Dia pernah ngomong sama saya, kalau misalnya memang kamu mau pisah, cerai sama saya, kamu harus melakukan hubungan main bertiga, dia bilang gitu, threesome. Jadi saya perempuannya sendiri sama cowok 2 gitu. Saya juga sudah berusaha untuk menyadari si pelaku dengan ya ini anak ayah nggak kasihan sama Suci. Kenapa gitu beriringnya waktu, saya juga nggak tahu sampai kejadian sama anak saya Suci ini gitu. Sampai istilahnya dilecehkan sama ayah sambungnya ini.
Sedangkan galeri yang selama ini sama dia disandi, dikode sama dia. Sedangkan saya minta kodenya pun nggak dikasih tahu. Saya pernah nanya, ini kenapa disandi? Saya bilang gitu, memangnya apa yang kamu sembunyiin dari mama? Tapi nih si anak, si Suci ini nggak ngejawab apa-apa gitu, dia cuma bisa diam. Di situ Suci masih takut. Tapi di situ mama bilang kalau Suci berbohong, Suci akan kehilangan mama untuk selama-lamanya. Akhirnya dia kasihin ke saya itu HP, tapi sama dia nggak dikeluarin ke menu utama, tetap di posisi galeri. Di situ Suci langsung jujur. Suci bilang si pelaku sudah mempersetubuhkan Suci dengan si pelaku tersebut. Mama mengetahuinya tanggal 15 September 2023. Saya lihat semuanya. Nah, akhirnya ketemulah bukti chatan ayah sambungnya sama anak saya si Suci ini. Di situ ada kata-kata dia minta berhubungan intim sama anak saya Suci sebelum bulan puasa, dia bilang gitu. Nah, cuma di situ ada di bawahnya lagi dia bilang, kalau lu ngasih tahu mama lu atau kakak lu, mati tuh gitu. Maksudnya ada ancaman mau dibunuh gitu kan. Nah, udah gitu pas di bawahnya ada kata-kata lagi, mau nggak lu berhubungan intim gitu, cuma dengan bahasa dia yang kasar gitu kan. Satu kali lagi, berarti ini sebelumnya udah pernah terjadi. Ya udah, akhirnya di situ saya lemes, nggak ngapa-ngapain sampai sore pun saya nggak beres-beres kontrakan, nggak masak, nggak apa gitu. Selama 3 tahun Suci merasa ketakutan, Suci trauma dengan apa yang si pelaku perbuat ke Suci. Bukti yang screenshotan yang saya dapetin itu juga saya print gitu kan untuk bukti laporan ke polisi. Akhirnya saya sore itu langsung ke Polres Bogor. Saya ngomong kalau saya mau buat laporan pelecehan seksual terhadap anak saya si Suci ini. Cuma mungkin di situ anak saya juga kurang kooperatif. Mungkin dia juga masih syok karena saya kok bisa tahu gitu. Mungkin selama ini dia simpan rapet-rapet gitu, akhirnya kebongkar juga sampai mamanya tahu. Udah di situ kan saya bilang kalau kejadiannya baru 2 kali gitu, anak saya juga kan mengakuinya 2 kali gitu. Terus akhirnya saya disuruh keluar sama polisinya, akhirnya anak saya ngobrol sama polisinya. Saya ajakin ngobrol lagi baik-baik ke anak saya bilang, nggak perlu ada yang kamu tutupin dari mama sekarang. Di sini mama juga mau memperjuangkan hak kamu. Saya bilang gitu, di sini mama juga mau ngebelain kamu gitu. Orang tua mana yang nggak sakit gitu kan, anaknya diperlakukan seperti ini. Apalagi dia dari kecil dibesarkan sama ayah sambungnya. Kok sampai hati ayah sambungnya memperlakukan anak saya seperti itu. Sampai mama mau membela Suci dengan terjadinya hal ini, mau membela kehormatan Suci, mau berusaha biar si pelaku dapat hukuman yang terjadi sama Suci. Saya Salsabila Kansa, saya dari DH Law Office. Saya di sini sebagai kuasa hukum ibu korban dan korban. Sebenarnya ibu korban dan korban datang ke kantor hukum kami pada saat sudah memasukkan laporan. Kami mendapat cerita bahwa laporan pertama pada tanggal 15 September ditolak oleh kepolisian setempat karena dengan alasan masih abu-abu cerita dari korban. Akhirnya dia bilang kalau sekarang belum bisa bikin laporan Bu di tanggal 15 September. Jadi di sini pengakuan anak saya ke polisi itu 5 kali lebih, 10 kali kurang gitu. Si pelaku ayah sambungnya ini ngelakuin pelecehan terhadap anak saya itu gitu kan. Kalau si ibu mengatakan bahwa kejadian tersebut lebih dari 2 kali begitu. Sementara si anak mengatakan bahwa lebih dari 5 kali namun di bawah 10 kali begitu. Ini mungkin masih belum jelas banget gitu, makanya diarahkan untuk ke psikolog ke ibu polwan yang perempuan, jadi biar dia leluasa untuk menceritakannya gitu. Tapi mari kita buka Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di dalam lex spesialis atau hukum yang sifatnya khusus itu,
ada satu ketentuan bahwa apa yang dikatakan oleh korban, pengakuan dari korban, itu pun sudah diposisikan sebagai alat bukti. Itu harus dihitung. Untuk memenuhi sebuah unsur pidana pelecehan seksual terhadap anak tersebut ya, yang harus kita perhatikan adalah dua alat bukti. Dua alat bukti tersebut kan tidak melulu hanya sebagai saksi. Saksi jelas sudah diketahui oleh sang ibu, begitu. Ibu jelas sudah memberikan keterangannya juga bahwa benar kejadian tersebut terjadi dengan bukti-bukti petunjuk yang telah diberikan kepada Polri, dan saya rasa sebagai praktisi hukum itu sudah cukup. Mari kita cermati kenapa kemudian antara terduga korban bisa menyampaikan keterangan yang tidak sinkron, keterangan yang tidak sebangun, keterangan yang tidak sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi. Kita harus punya kesamaan persepsi bahwa kejahatan seksual bukanlah pengalaman yang menyenangkan untuk diingat-ingat. Saya juga merasa takut untuk menceritakan semuanya. Nah lalu mau tumbuh lagi satu saksi, mau ditimbulkan lagi saksi. Emang selama ini pelecehan seksual itu harus berapa banyak saksi baru bisa diproses begitu? Saksi itu akan muncul bila mana penyelidikan tersebut sudah berjalan, sudah berkembang, sudah mencapai tahap penyidikan. Di sana untuk menetapkan status dan untuk meyakinkan bahwa pelaku tersebut benar-benar pelakunya, boleh dipertimbangkan untuk melakukan penambahan saksi. Tetapi hari ini dari segi psikolog anak juga sudah memberikan rekomendasinya kepada pihak kepolisian bahwa benar anak tersebut sudah mengalami traumatized dan sebagainya, kan begitu. Dengan kata lain, keberadaan undang-undang TPKS semestinya memudahkan otoritas kepolisian untuk mengumpulkan alat bukti, untuk menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan, dan untuk menetapkan tersangka sebagai bentuk keberpihakan terhadap terduga korban kekerasan seksual. Hal ini yang membuat saya sedikit menggelitik di pikiran saya bahwa kenapa kejadian tersebut tidak akhirnya diterima, laporan polisi tersebut tidak diterima dan diproses terlebih dahulu. Terkait dengan apapun itu keterangannya, itu kan bisa berproses pada saat di dalam proses penyelidikan begitu, bahkan nanti selanjutnya di penyidikan. Yang pasti di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dengan pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur merupakan kejahatan luar biasa. Pun kalau kita perhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak, revisi kedua fokus spesifik bicara tentang pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kenapa harus tidak diterima begitu perkara LP tersebut sejak awal begitu, sehingga itu yang saya sesalkan, sehingga hal tersebut pula lah yang membuat saya berinisiatif bersama dengan tim saya, yuk kita bantu ibu tersebut agar tidak ada lagi pelaku yang mencoba melakukan hal tersebut terhadap anak di bawah umur. Bahwa semestinya otoritas penegakan hukum dalam hal ini adalah Polri memberikan penyikapan yang juga luar biasa terhadap anak-anak yang diduga sudah menjadi korban kejahatan seksual. Sah sudah. Semakin kuat alasan bagi saya untuk mengatakan terlarang bagi Polri, terlarang bagi satuan wilayah Polri manapun itu untuk menolak laporan masyarakat. Apalagi mengingat ini adalah pelecehan seksual anak di bawah umur. Konsekuensinya, kalau ada ternyata personil Polri yang menolak laporan masyarakat, terutama pada laporan-laporan terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak, sudah sepatutnya Polri meminta pertanggungjawaban, paling sedikit pertanggungjawaban etik terhadap personil yang bersangkutan. Bahkan kalau perlu tidak hanya sang personil, tapi juga atasan dari personil tersebut pun harus dimintai penjelasannya, harus dimintai pertanggungjawabannya. Jadi menurut saya itu adalah hal yang paling konyol dalam sejarah kepolisian yang pernah saya dengar. LP ditolak karena pelecehan seksual di bawah 10 kali dan di atas 5 kali. Jadi saya minta kepada Polres Bogor, silakan ditindaklanjuti perkara tersebut karena ini terkait dengan keselamatan dari korban, karena korban juga saat ini kerap mendapatkan ancaman. Kita memang udah diancam-ancam
karena di tanggal 22 itu juga dia udah segala macam WA, telepon-telepon terus gitu kan, sampai bukti chatannya juga saya kasih lihat ke polisi. Tapi dalam kasus ini, sebagaimana informasi yang saya peroleh, tersangka ini dikabarkan sudah mengulangi perbuatan cabulnya terhadap korban beberapa kali. Dengan demikian, sudah ada satu alasan subjektif yang terpatahkan, bahwa realitasnya sebelum kemudian masuk laporan ke kepolisian, tersangka ini sesungguhnya sudah mengulangi perbuatannya. Atas dasar satu itu saja, semestinya pihak kepolisian melakukan penahanan terhadap tersangka. Lu atau mama lu gua bunuh, selalu mengancamnya seperti itu. Ancaman-ancaman pembunuhan tersebut benar-benar terjadi, sehingga saya minta Polres Bogor untuk segera menindaklanjuti gitu. Harus tunggu berapa kali lagi? Apa harus benar nunggu si orang tersebut dibunuh dulu begitu? Nah, jadi dalam hal ini yuk kita sama-sama belajar. Saya kembali lagi dalam dalam membantu korban tersebut. Jangan ada bahasa, karena saya kemarin itu sempat mendengar ada beberapa penyidik Pablo mencari-cari begitu ya. Saya nggak ada kepentingannya dengan Anda. Saya itu lawyer ya. Saya tidak ada kepentingan dengan penyidik tersebut. Saya tidak ada urusannya juga dengan pihak kepolisian yang ada di Polres Bogor begitu. Kita punya relasi yang cukup banyak. Saya berteman dengan kepolisian begitu ya. Saya berteman dengan begitu banyak orang juga. Saya tidak ada masalah. Tapi kalau dalam cara penanganan perkara seperti itu ya menurut saya salah. Dan saya lawyer, saya berhak menerima siapapun. Tidak ada satupun orang yang bisa melarang saya untuk mengambil perkara apapun, membantu siapapun, dan jangan pernah melakukan intervensi terhadap saya begitu. Saya kejar sampai kapanpun. Kapan si pelaku dapat ditangkap lebih cepat, dan Suci juga sama mama merasa tenang, merasa aman, dan si pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Ya, saya pengen kasus ini secepatnya, si pelaku ditangkap secepatnya, karena anak saya juga kan sekarang udah kelas 9, dia juga kan harus sekolah gitu. Selama ini kan udah hampir 1 bulan anak saya nggak ke sekolah. Suci ingin sekolah lagi karena Suci udah sebulan tidak sekolah. Karena kasus ini berjalan sangat lambat. Saya takut ancaman itu terbukti sama mama. Kemudian tanggal 22 September ibu korban kembali datang ke kepolisian setempat, barulah laporan diterima. Namun hingga kini pelaku belum juga ditangkap. Jadi menurut saya proses untuk menangkap pelaku sangat lama. Akhirnya saya minta diamankan. Cuma polisi juga bingung mau ngamanin di mana karena Polres Bogor nggak punya rumah aman katanya gitu. Nah terus akhirnya saya ditawarin di rumah singgah. Nah jadi waktu yang pas tanggal 15 itu sama tanggal 22 masih sama yang nerima itu kan, yang polisinya yang nerima laporan. Cuma pas penyidiknya katanya beda lagi gitu kan, beda orang gitu. Nah pas di hari dia ngechat ke saya si penyidiknya ini. Dia bilang pagi Bu gitu. Ibu ini saya, dia bilang gitu, saya penyidik, dia bilang gitu. Nah jadi pas dia mau BAP saya itu kan, jadi awalnya juga sebelum BAP dia nawarin saya untuk mediasi dengan suami gitu kan. Dia bilang ibu kan ini pelakunya si suami, ini mah maksudnya obrolan saya aja sama ibu, dia bilang gitu. Apa ibu nggak coba mediasi, maksudnya biar ibu nggak ketakutan, biar si Suci juga bisa sekolah gitu. Ibu mediasi aja, didampingin sama polisi. Kalau ibu bawa polisi mungkin dia juga nggak akan berani Bu, walaupun orang sehebat apa, segagah apa, kalau udah ketemu sama polisi mah takut, dia bilang gitu.
Tapi kan saya juga nggak berani, apalagi saya bawa-bawa polisi. Yang ada dia malah semakin, oh lu berani ya gitu kan, ngelaporin gue bawa-bawa polisi, malah semakin nggak aman buat saya sama si Sucinya gitu kan. Saya pikir yang ada nanti saya malah mati konyol gitu. By default, peraturan perundang-undangan yang kita punya tidak memberikan ruang atau pembenaran sedikit pun terhadap restoratif justice dalam perkara pelecehan terhadap anak. Bagaimana, siapa yang bisa menerima seorang anak ya di bawah umur yang mana kasus tersebut anak di bawah umur lalu dilecehkan, diperkosa oleh ayah tirinya, lalu disuruh mediasi, didamaikan. Ini kan hal yang menurut saya konyol gitu. Ayo teman-teman netizen, coba kita berpikir kalau Anda punya anak dilakukan seperti itu gitu ya. Anda punya anak mendapatkan perlakuan seperti itu, lalu Anda datang ke pihak kepolisian melapor begitu ya. Terus tiba-tiba ada arahan daripada pihak penyidik untuk melakukan mediasi gitu. Bagaimana perasaan Anda kan begitu? Mari kita bayangkan bahwa antara mediasi dan litigasi, atau saya ubah kalimatnya menjadi lebih luas, antara restoratif justice dengan litigasi sesungguhnya tidak bersifat harus memilih. Di sekian banyak negara, pendekatan mediasi dan litigasi justru dijalankan secara paralel. Dengan kata lain, anggaplah bahwa ada tawaran kepada keluarga korban agar mau dimediasi. Seandainya keluarga korban menerima tawaran itu, bukan berarti bahwa otoritas kepolisian lantas harus menghentikan proses litigasinya. Jadi mediasi tetap bisa dijalankan seandainya korban atau keluarga korban berkehendak untuk itu. Tapi pada saat yang sama, otoritas kepolisian juga harus memastikan litigasinya tetap berjalan. Dengan kata lain, kalau kita buka referensi penegakan hukum di sekian banyak negara, dua mekanisme ini memang sifatnya compatible, saling melengkapi. Bukan yang satu mengorbankan yang lain. Antara litigasi dan mediasi bisa berjalan beriringan dengan keberpihakan maksimal kepada korban. Dan setahu saya ini terhadap suatu perkara yang lex spesialis itu tidak wajib untuk dilakukan restoratif justice. Korban dan ibu korban harus terus aktif menanyakan kepada penyidik kapan bisa dilakukan, bagaimana prosesnya. Padahal ini yang merupakan korban adalah seorang anak di bawah umur. Mengapa kalian sebagai kepolisian bukan kalian yang aktif kepada korban? Suci sudah bertanya ke Mama, kenapa kasusnya lambat, Ma? Kata Mama Suci, si penyidiknya juga selalu respon Suci. Pas udah sampai di rumah singgah, si budenya 3:30. Terus saya telepon dia, sama dia kan nggak diangkat. Saya chat, terus dibalesin, ibunya aja yang kesini. Maksudnya ibunya kan saya nggak jelas, saya atau si bude ini gitu kan yang mau bersaksi. Terus saya balesin, Bapak saya kan nggak boleh keluar gitu kan. Karena memang saya udah dititipin sama rumah singgah, saya nggak boleh keluar karena takut ketemu si pelaku atau gimana. Dia bilang dia lagi banyak kerjaan. Ya udah, akhirnya saya nyamperin dia ke Polres. Nggak tahu kenapa gitu, pas kita ngobrol-ngobrol, dia bilang saya tuh nggak nyambung dari kemarin, kata si penyidik ini, kata ibu mah nggak nyambung dari kemarin. Padahal kan saya cuma pengen prosesnya cepet selesai gitu, biar anak saya juga bisa sekolah. Ya udah, akhirnya saya disuruh keluar sama si Suci gitu. Saya nunggu di ruangan lain, si bude ini udah di ruangan PPA sama si penyidik itu. Nggak lama lagi tiba-tiba keluar, mukanya pucat. Saya udah bisa ngebaca gitu kan, wah pasti ini nggak bakalan jadi, mau jadi saksi gitu kan. Harusnya dengan bukti yang cukup, dengan alat bukti yang cukup begitu ya, dengan alat bukti yang cukup yang sudah diterima oleh pihak Polri, harusnya segera lakukan gelar perkara secara internal, lalu segera ambil sikap, naikkan perkara tersebut dari penyelidikan ke penyidikan, lalu lakukan penetapan tersangka terhadap pelaku tersebut. Karena sudah jelas kejadian tersebut ada, sudah ada bukti petunjuk yang jelas ada, sudah ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka, sudah ada chattingan-chattingan yang mana ini bisa dilakukan oleh di lab krim atau di lab forensik begitu ya, itu bisa dilakukan. Sudah ada juga visum terhadap anak begitu. Jadi
hal-hal yang sudah terpenuhi tersebut harusnya sudah cukup dan memenuhi syarat, memenuhi unsur dalam penetapan tersangka terhadap si pelaku. Jangan ditunda-tunda begitu. Karena kalau Anda tunda-tunda, maka hal tersebut akan tidak menjadi efek jerah di kemudian hari bagi banyak orang. Karena perkara tersebut jelas begitu ya. Sebenarnya saya yakin banget setelah ini terungkap, banyak sekali akan mengadu ke kita bahwa bang, anak kami juga dilecehkan, bang, kami dilakukan, cuman kami takut. Pasti banyak sekali orang-orang yang mengadu kepada kami. Maka saya kira harus ada penyelesaian yang konkret yang dapat dipertanggungjawabkan di dalam ruang publik. Kami akan mendatangi KPAI bersama korban untuk meminta surat rekomendasi. Kami mengharapkan dengan surat rekomendasi itu dari pihak kepolisian akan kooperatif dengan pihak kami. Perkara tersebut kami akan segera untuk menindaklanjuti ya. Kita kemarin sudah ke KPAI, ke ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kita sudah. Saya juga sudah menghubungi LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang diketuai oleh Kak Seto gitu ya. Kita sudah coba hubungin. Tadi saya sudah mendatangi KPAI bersama anak saya dan tim kuasa hukum saya. Pihak KPAI menerima laporan saya dan nanti pun dia bersurat ke Polres Bogor. Pada hari ini, Rabu 18 Oktober 2023, kami tim kuasa hukum telah mengantarkan korban dengan ibunya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kami sudah masukkan laporan terkait kasus yang dialami korban. Sudah ditangani juga oleh KPAI, kami juga telah mendapat surat rekomendasi untuk kami serahkan ke Polres Kabupaten Bogor agar kedepannya Polres Kabupaten Bogor dapat kooperatif dengan kami. Berikut surat tanda terima laporan pengaduan dari korban dan ibu korban. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan rekomendasi dari KPAI, kita akan lanjut berupaya hukum ke Polres. Ya, responnya cukup baik, cuma tetap untuk dikembalikan kepada Polres Bogornya untuk menindaklanjutinya gitu. Selanjutnya kita akan menunggu proses penyidikan yang ada di Polres Bogor yang dilakukan oleh penyidik Polres Bogor. Sesegera mungkin kita akan meminta SP2HP ya, pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, kita akan minta itu. Lalu kita juga akan melihat bagaimana proses penetapan tersangka nanti di kemudian hari. Kita akan informasikan setelah segala macam informasi kita dapatkan, kita akan informasikan ke publik. Yang mana hal tersebut kita akan ikuti dan akan kita kawal terus. Oleh karenanya, kepada teman-teman seluruh rekan-rekan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kepada seluruh sahabat-sahabat Ray-Ban, inilah The Ray-Ban Unlock. Ikuti terus Ray-Ban Unlock hanya di channel YouTube Ray-Ban Entertainment, karena kita akan mengungkap begitu banyak hal. Kita akan menyajikan kepada Anda sebagai edukasi, sebagai hiburan, sebagai pengetahuan, dan sebagai referensi bagi Anda agar kita sama-sama menjadikan Indonesia jauh-jauh lebih baik.